Kapten Dimas Prayoga, prajurit elit TNI AD, baru saja kembali dari misi penyelamatan yang membahayakan nyawa saat namanya dilewelukan sebagai pahlawan. Hidupnya justru berubah arah ketika sang ayah yang sekarat, seorang mantan jenderal penuh misteri, memintanya untuk menikahi Anjani, seorang dokter militer muda dan cerdas, tanpa cinta dan tanpa banyak tanya. Mereka menikah. Namun, bahtera pernikahan mereka tak seindah yang dibayangkan. Dimas diam-diam mendapat misi rahasia, mengungkap dan mengeksekusi pengkhianat dalam tubuh TNI, seseorang yang telah menyebabkan tewasnya banyak pasukan karena membocorkan misi rahasia yang tak ia sangka. Semua bukti justru menyeretnya ke dalam keluarga barunya, bahkan ke arah istrinya sendiri. Anjani ternyata bukan sekadar dokter. Ia adalah agen intelijen militer yang juga sedang menyelidiki siapa pengkhianat sesungguhnya, dan target utamanya adalah Dimas sendiri. Di tengah dilema cinta dan loyalitas negara, Dimas harus mengambil keputusan, mengungkap kebenaran yang akan menghancurkan istrinya, atau menjalankan misi yang akan membuatnya mengorbankan semua hal yang ia sayangi. Langit sore di Halim masih bersahabat, tak terlalu terik, tapi cukup terang untuk menyambut kedatangan satu sosok berseragam loreng lengkap yang turun dari helikopter. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan letih yang sudah lama tak diistirahatkan. Kapten Dimas Prayoga, nama yang akhir-akhir ini banyak disebut di satuan elitnya. Prajurit kebanggaan batalion, anak emas komando. Baru saja sukses menuntaskan misi penyelamatan sandera di perbatasan negara konflik. Dengan risiko nyawa yang sangat tinggi, begitu kakinya menginjak tanah air, sambutan dari riken-riken dan atasannya seperti gelombang hangat, pelukan, tepukan, bahu, bahkan plat merah mobil dinas yang menjemputnya langsung. Tapi Dimas tak terlalu menikmati semua itu. Ia hanya ingin cepat pulang. Ada janji yang harus ia tepati. Mobil dinas melaju membawanya menuju sebuah rumah tua bergaya kolonial di kawasan Jakarta Selatan. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi berdiri kokoh dengan halaman luas dan bendera merah putih yang tak pernah diturunkan sejak pensiunnya sang pemilik, Letjen Purn Prayitno, ayah Dimas sendiri. Dimas turun dari mobil, menatap rumah itu lama. Entah kenapa, ia merasa napasnya sedikit berat. Di ruang tengah, suasana sepi, hanya terdengar suara detak jam dan napas berat seseorang yang berbaring di ranjang medis. Dimas mendekat dan menemukan sosok ayahnya terbaring lemah, sangat berbeda dari figur jenderal galak yang selama ini ia kenal Dimas. Suara sang ayah serak. Dimas menggenggam tangan pria itu. "Saya pulang, Pak." Prayitno menatap putranya dengan mata yang hampir tak terbuka, tapi senyum tipis muncul di wajahnya. "Ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan sebelum aku pergi." Dimas mengerutkan kening. "Menikahlah dengan Anjani." Dek, Dimas mundur setengah langkah. "Pak, Anjani anak sahabat lamaku. Dia dokter militer, baik, tangguh, dan cerdas. Aku ingin kamu bersamanya. Dia akan menjagamu, dan kamu harus menjaganya juga." "Pak, saya baru pulang dari medan perang. Hidup saya belum tenang." "Nikah itu bukan tugas tempur, Pak, tapi ini perintah," ucap sang jenderal dengan sisa tenaganya. "Perintah terakhir dari ayahmu." 3 hari kemudian, pernikahan itu terjadi tanpa pesta mewah. Hanya akad sederhana di rumah, dengan penghulu, segelintir tamu, dan 2 hati yang belum saling kenal. Anjani, dokter militer muda, wajahnya ayu, matanya tajam namun menenangkan. Ia terlihat tenang saat akad berlangsung, meski Dimas bisa melihat tangannya sedikit bergetar saat menyodorkan buku nikah. Malam pertama mereka bukan seperti di film-film. Tidak ada romantisme, apalagi pelukan hangat. Yang ada hanya 2 orang asing yang tiba-tiba tinggal serumah di kamar yang sama, tapi memilih berdiam di 2 sisi ranjang yang berbeda. "Aku tahu kamu gak pengen ini, Kapten," ucap Anjani pelan. Di tengah sunyi, Dimas hanya menoleh sekilas. "Aku juga tahu kamu dipaksa." Anjani mengangguk kecil. "Tapi, kalau ini bisa bikin ayahmu tenang, kita jalani aja, perlahan." Untuk pertama kalinya malam itu, Dimas menatap istrinya lebih lama. Ada sesuatu di mata perempuan itu, bukan sekadar kecantikan, tapi keteguhan. Seperti tentara, seperti dia. Hari-hari selanjutnya berjalan canggung. Dimas sibuk di markas, Anjani di rumah sakit militer. Mereka jarang bicara, kecuali soal hal-hal remeh. Tapi anehnya, kehadiran Anjani mulai mengubah ritme hidup Dimas.
sarapan yang tiba-tiba ada, baju dinas yang sudah disetrika rapi. Bahkan luka lama di bahunya yang tiba-tiba sudah dioles salep tanpa ia sadari. "Kenapa kamu ngelakuin ini semua?" tanya Dimas suatu malam. "Karena aku istrimu," jawab Anjani ringan. "Dan karena aku nggak bisa diem melihat luka yang dibiarkan." Dimas tertunduk. Ini bukan yang ia harapkan, tapi di dalam hatinya mulai ada ruang yang Anjani isi, pelan-pelan. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Satu malam, Dimas dipanggil ke markas oleh atasannya. "Bukan panggilan biasa. Kapten, kita punya masalah," kata Kolonel Arwan. Atasannya yang juga mentor lamanya. "Ada kebocoran besar. Informasi misi di wilayah konflik bocor sebelum tim kita sampai. Banyak prajurit gugur. Kita curiga ada pengkhianat di dalam tubuh TNI." Dimas mengernyit. "Saya harus cari. Siapa orangnya?" "Bukan cuma cari, Kapten. Kau harus mengeksekusinya. Ini operasi hitam. Tidak resmi. Tidak tercatat." Dimas menegong, "Dan kau dipilih karena kau orang yang paling bisa dipercaya." Malam itu, Dimas duduk di balkon rumah, menatap langit yang pekat. Ada file kecil yang diberikan Kolonel Arwan, nama-nama yang mungkin terlibat. Dan di halaman terakhir, satu nama membuatnya nyaris menjatuhkan berkas itu dari tangannya. Dr. Anjani Larasati, istrinya. Sejak malam itu, Dimas berubah. Bukan karena ia ingin berubah, tapi karena ia harus tiap kali menatap Anjani, wanita yang perlahan mulai ia pedulikan. Boken, Ea, Kegumi. Sebuah bayangan kelam menyelinap dayam-dayam ke dalam pikirannya. Bagaimana kalau dia benar-benar pengkhianat itu? Hari-hari berlalu dengan lebih banyak diam daripada kata. Anjani tetap seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, lalu berangkat ke rumah sakit. Tapi Dimas merasa ada yang ganjil. Sesekali Anjani menerima telepon sambil menyendiri di balkon belakang. Sesekali ia pergi lebih awal dan pulang lebih larut dari biasanya. Awalnya Dimas menepis kecurigaannya, tapi berkas rahasia di laci mejanya terus memanggilnya untuk mengingat nama Anjani. Ada DAFTAR.NAMA. Estrenya, penyelidikan Dimas dimulai pelan. Ia mulai membuka kembali data lalu lintas komunikasi jaringan internal. Beberapa sinyal keluar memang berasal dari titik rumah sakit militer tempat Anjani bertugas. Namun, Dimas sadar, bukti digital tak selalu bisa dipercaya. Siapapun bisa memakai jalur itu. Maka ia mulai mengamati langsung. Diam-diam, ia mengikuti Anjani setelah jam kerja. Beberapa kali Anjani tak langsung pulang, tapi mampir ke satu lokasi, sebuah rumah tua di kawasan Cipete yang tampak kosong dari luar. Dimas menunggu dari kejauhan. Anjani masuk. Tak ada yang keluar selama 2 jam. Ketika Anjani pulang, Dimas menyelinap mendekat, memeriksa rumah itu, terkunci rapat. Tak ada tenda-tenda aktivitas, kecuali sebuah kamera pengawas tersembunyi di sudut atap. Ini bukan rumah kosong biasa. Suatu malam, saat Dimas sedang membersihkan senjatanya di ruang belakang, Anjani tiba-tiba muncul. "Kamu lagi nyiapin misi ya?" tanyanya pelan, duduk di seberang Dimas. Dimas menoleh cepat. "Kok kamu tahu? Aku bukan istri yang gak peka," jawabnya sambil tersenyum kecil. "Kamu makin jarang ngomong, makin sering keluar malam. Matamu tajam kayak lagi di lapangan." Dimas terdiam. Ingin rasanya ia berkata jujur. Tapi bagaimana? Apa yang bisa ia katakan? Bahwa mungkin saja wanita di depannya ini targetnya Anjani, katanya akhirnya. "Kalau suatu saat kamu tahu aku bukan orang yang kamu kira, kamu bakal apa?" Anjani menatapnya lama. "Aku juga mau nanya hal yang sama ke kamu." Mereka saling diam, tapi di antara tatapan itu ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang menegang, menggantung, dan pecah di malam yang sama. Beberapa hari kemudian, Dimas kembali menerima laporan tambahan dari Kolonel Arwan. "Ada yang menarik," kata Kolonel, menyodorkan selembar foto. "Seseorang tertangkap kamera satelit memasuki rumah ini beberapa kali dalam 2 minggu terakhir." Dimas menatap foto itu. Jantungnya mencelos. Itu Anjani. Dia pakai identitas palsu. Kita belum tahu siapa dia sebenarnya. Tapi dia punya akses ke sistem komunikasi rahasia kita. Dan semua kebocoran misi berasal dari satu jalur, rumah sakit militer. Seketika, dunia Dimas serasa runtuh. Ia ingin menolak, ingin menyangkal. Tapi semua bukti mulai mengarah pada satu titik. Istrinya bukan seperti yang ia kira.
Malam itu, Dimas pulang lebih awal. Rumah sepi, Anjani belum pulang. Ia masuk ke kamar Anjani. Tak biasanya, ia berani. Tapi sekarang, ayah harus tahu. Ia harus memastikan. Di laci meja rias, ia menemukan sebuah kartu akses militer bertuliskan nama palsu. Dan di balik tumpukan dokumen medis, tersembunyi sebuah USB drive. Dimas menyambungkannya ke laptop dengan tangan gemetar. File terenkripsi. Tapi Dimas bukan prajurit biasa. Ia punya akses dan kemampuan membuka sistem keamanan. Setelah 10 menit, file itu terbuka. Isinya, data rahasia misi-misi, TNI, foto-foto markas luar negeri, rekaman komunikasi internal. Ini bukan data dokter, ini data intelijen. Lalu sebuah video muncul. Anjani sedang melapor ke seseorang lewat kamera. Wajahnya tegas, berbeda dari keseharian. Target penyelidikan, Kapten Dimas Prayoga, kemungkinan besar terlibat dalam kebocoran data militer. Status, diawasi, Anjani. Bisik Dimas tak percaya. Kamu ngawasin aku? Tiba-tiba suara pintu belakang terbuka. Dimas buru-buru mencabut USB dan menyembunyikannya. Ia berdiri, menatap pintu kamar. Langkah kaki mendekat. Dan, sebelum ia bisa menyusun kata klak, sebuah pistol mengarah tepat ke dada Dimas. Anjani berdiri di depan pintu kamar. Wajahnya datar, dingin. Tak seperti biasanya. Kamu masuk ke kamarku tanpa izin? Tanyanya pelan. Hampir tak terdengar. Dimas menegakkan tubuh. Aku tahu siapa kamu. Anjani menaikkan pistol sedikit. Dan aku juga tahu siapa kamu. Beberapa detik hening. Lalu Anjani menurunkan senjatanya. Kita sama-sama bukan orang. Biasa, ya, jadi kamu bukan dokter. Anjani tersenyum tipis. Aku memang dokter, tapi bukan cuma itu. Unit rahasia. Anjani mengangguk. Dan kamu, Dimas, kamu target utamaku. Dimas tertawa getir. Ironis, aku juga ditugaskan buat cari pengkhianat. Dan semua bukti mengarah ke keluarga kamu, keluarga aku. Wajah Anjani menegang. Jenderal Prayitno, ayahmu. Anjani terdiam. Lama, wajahnya pucat. Ayahmu jual informasi. Dia pengkhianat, kata Dimas tegas. Bohong, Anjani melangkah mundur. Kamu fitnah ayahku. Dia punya motif. Dia merasa negara menyingkirkannya. Dia dendam. Dan dia membocorkan misi rahasia ke pihak asing. Anjani menggeleng. Enggak mungkin. Aku punya buktinya. Anjani terduduk, tangannya gemetar. Aku cuma pengen ayahku bangga. Aku pikir aku melindungi negara dengan menyelidikimu. Tapi ternyata Dimas duduk di sampingnya. Kita punya pilihan, Jan. Kita bisa ungkap semua ini bersama, atau aku jalankan tugas terakhirku. Anjani menatapnya. Tugas terakhir. Dimas menatap ke arah jendela. Malam makin gelap. Aku ditugaskan mengeksekusi pengkhianat diam-diam tanpa jejak. Dan pengkhianat itu adalah ayah mertuanya sendiri. Dimas tidak tidur malam itu. Ia duduk di kursi ruang tengah, masih dengan pakaian loreng yang belum sempat ia lepas. Di tangan kirinya, secangkir kopi dingin yang tak pernah diminum. Di tangan kanan, sebuah amplop berisi perintah eksekusi yang sudah ia hafal bahkan sebelum dibuka. Anjani sudah masuk ke kamar. Tak banyak bicara setelah percakapan mereka soal sang jenderal. Tapi Dimas tahu, mata wanita itu menyimpan badai antara cinta dan pengkhianatan. Antara setia pada negara, pada darah. Pagi datang seperti biasa, tapi tak ada yang terasa biasa. Rumah tua itu berdiri angkuh di pinggiran kota, sedikit tersembunyi dari lalu lintas umum. Bangunan pensiun sang Jenderal Prayitno sekarang terasa seperti markas senyap penuh rahasia. Dimas masuk tanpa suara. Kunci pintu masih sama sejak dulu. Ia hafal setiap sudut rumah ini. Bahkan suara lantai kayunya pun masih bisa ia kenali. Di ruang belakang, Jenderal Prayitno duduk di kursi roda, menghadap jendela. Tubuhnya sudah lebih lemah dari terakhir kali Dimas melihat, tapi matanya tetap hidup, tajam, seolah tahu kenapa Dimas datang. Kau datang untuk menegaskan kebenaran? Tanyanya, tanpa menoleh. Dimas tidak langsung menjawab. Aku tahu negara akan mengutus seseorang. Kupikir mereka akan mengirim pembunuh bayaran, tapi ternyata anakku sendiri yang datang. Lanjut sang jenderal, tersenyum pahit. Dimas berdiri di belakangnya. Kenapa, Pak? Karena aku tidak mau jadi boneka, kata sang jenderal pelan. Aku dibuang.
Setelah semua yang kuberikan untuk negeri ini, mereka ambil pangkatku, reputasiku, dan aku membalasnya. Itu saja. Dengan membocorkan misi, membunuh prajurit-prajurit muda yang bahkan belum sempat kembali ke keluarganya, Chen Prayitno terdiam lama, lalu berkata, "Kau tak akan mengerti, Dimas. Negara ini lebih kotor dari yang kau bayangkan." "Saya tahu itu," ucap Dimas tegas. "Tapi saya tetap memilih berdiri di sisi yang benar." Jenderal akhirnya menoleh, tatapannya dalam. "Lalu sekarang kau akan membunuhku. Di rumah ini?" Dimas menghela napas panjang. "Saya menjalankan tugas, tidak lebih." Ia mengangkat pistol dari balik jaket lorengnya. Tangan kanannya gemetar. "Ini bukan musuh di medan perang. Ini bukan target biasa. Ini ayah dari wanita yang mulai ia cintai." Dimas menatap pria itu. "Kau masih bisa bicara, tulis pengakuan." "Aku bisa." "Tidak perlu," potong sang jenderal. "Aku tahu akhir dari pengkhianatan. Aku tidak menyesal." Beberapa detik berikutnya hanya hening. Lalu, dor. Tubuh sang jenderal tersungkur perlahan. Tanpa suara, tanpa perlawanan. Eksekusi, bersih. Satu peluru, tepat di jantung. Dimas berdiri mematung, menatap darah yang mengalir pelan di lantai kayu. 1 minggu berlalu kabar Commission. Jenderal Prayitno diumumkan sebagai serangan jantung. Tidak ada penyelidikan, tidak ada pertanyaan. Sesuai skenario, sesuai instruksi, Dimas kembali ke rutinitas militernya. Tapi jiwanya tidak kembali seperti dulu. Hubungannya dengan Anjani seperti berjalan di atas kaca tipis. Tak ada yang bicara soal malam itu. Tak ada yang bertanya, tak ada yang menjawab. Hanya diam. Hingga suatu malam, Anjani duduk di samping tempat. Tidur, memandang langit malam dari jendela. "Kamu tahu?" ucapnya tiba-tiba. Dimas menoleh. "Apa?" Anjani tak melihatnya. Masih menatap langit. "Aku tahu, kamu yang mengeksekusi ayahku." Jantung Dimas berhenti sejenak. Anjani melanjutkan. "Seminggu sebelum ayah meninggal, aku dikirimi backup dari database penyelidikan. Isinya lengkap, termasuk instruksi eksekusi. Tugas itu diberikan padamu. Kenapa kamu gak bilang apa-apa?" Suara Dimas nyaris bergetar. Anjani akhirnya menoleh. Matanya basah, tapi tak ada air mata jatuh. "Karena aku tahu, kamu gak punya pilihan. Dan karena aku tahu, ayahku memang bersalah." Dimas ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang cukup. Anjani bangkit, duduk di sampingnya. "Kamu tahu rasanya," bisiknya pelan. "Tinggal serumah sama orang yang membunuh ayahmu, dan tetap memilih mencintainya." Dimas menatap wajah itu. Lelah, terluka, tapi tulus. "Dan kamu tahu rasanya," balas Dimas lirih. "Mencintai wanita yang bisa saja menjebakmu, tapi tetap kamu lindungi. Bahkan setelah kamu bunuh ayahnya." Mereka tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, tapi tawa dua jiwa yang sama-sama retak. "Aku nggak mau tahu apa yang terjadi ke depan, Mas," ucap Anjani sambil menyandarkan kepala ke bahunya. "Tapi malam ini, biar aku tetap di sini, di sisi kamu." Dimas menggenggam tangan istrinya. "Dan aku di sisimu." Langit di luar gelap, tak ada bintang malam itu. Tapi di dalam rumah kecil itu, dua jiwa yang pernah saling mencurigai, kini saling memahami, saling menjaga. Dalam luka, dalam cinta, dan dalam diam,